Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita sambil kita beriktikaf dalam masjid ini. Kajian tentang asrarus saum wa syurutuhul batinah. Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang batin. Di mana kita malam minggu yang lalu telah sampai kepada puasa khusus, puasanya para salihin, sempurna dengan melakukan 6 perkara, yaitu yang pertama menjaga lidah, yang pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga lidah. Sekarang yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. As-salisu kafus sam'i anil isghari ila kulli makruhin lianna kullama haruma qauluhu haruma isgha'u ilaihi walidhalika sawallahu azza wa jal bainal mustami' wa akilis sukhti faqala ta'ala samma'una lil kadhibi akaluna lil sukh. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan para jamaah agar puasa kita mendapatkan pahala dari Allah dan naik dari level umum kepada level khusus menjadi puasa orang-orang yang saleh yang akan membawa pelakunya kepada derajat takwa, yaitu mengendalikan pendengaran, karena telinga, daripada menggunakan mendengar apapun yang dibenci oleh Allah Ta'ala, baik itu haram ataupun makruh hukumnya. Kenapa demikian? Karena li'anna kullama haruma qauluhu haruma isgha'u ilaihi. Karena apapun yang haram mengatakannya, niscaya haram mendengar kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang mendengar berita yang haram dan orang yang memakan makanan yang haram dengan firman Allah, samma'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti. Mereka mendengar kedustaan lagi memakan makanan haram, kata Allah. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berarti telinga atau punyung bahasa gedenya adalah satu anggota tubuh, bahagian dari jawarih yang punya potensi besar untuk melakukan maksiat pada Allah setiap hari. Maka untuk memastikan puasa kita menjadi puasa orang saleh, artinya menjaga seluruh tubuh, yang sangat penting di antara seluruh anggota tubuh kita jaga adalah telinga. Agar tidak kita pergunakan untuk mendengar hal-hal yang haram. Apa yang haram? Apapun yang haram diucapkan, haram didengar. Nah, di belakang kita telah membaca hadis di mana ada beberapa hal yang disebutkan bahwa tidak boleh diucapkan.
di mana kita disuruh menjaga lisan kita daripada itu. Di antaranya dusta, ghaibah, namimah, sumpah palsu. Di dalam uraian Imam Ghazali, kata-kata yang tidak karuan, kata-kata yang keji, yang kasar, perdawaan, perdebatan, kata-kata yang menghina orang lain. Artinya itu semua tidak boleh diucapkan. Bermakna tidak boleh didengarkan. Karena kaedahnya kullu ma haruma qauluhu haruma isgha'u ilaihi. Apapun yang haram diucapkan, haram didengar. Mendengarnya pun haram. Maka berhati-hati. Kadang-kadang kita jamaah tidak suka berbicara, tapi suka mendengar. Nah, tanya anak galak ada pegahabat, daduk gerod. Tapi pat yang na urung pegahaba kena galak dia aduk. Apa hana galak dengar. Ternyata yang terdengar adalah kata-kata haram, maka kita juga ikut menanggung. Karena Allah Ta'ala menyamakan antara orang yang mendengar dengan orang yang mengatakan. Nah, kalau kita duduk dalam kelompok orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan haram, maka risiko besar para jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsmi wa aklihimus suhti." Mengapa tidak melarang mereka itu oleh rabbaniyun, ulama-ulama orang Yahudi, wal ahbar, ulama-ulama orang Nasrani, an qaulihimul itsmi, terhadap perkataan dosa, dan terhadap makanan mereka itu, mereka memakan makanan haram. Artinya Allah mengajarkan kita, kalau kita duduk di kelompok orang yang mengucapkan kata-kata haram, misalnya mengucapkan kata-kata ghaibah sedang menggunjing, maka kita punya kewajiban untuk melarang dengan memberikan nasihat kepada orang tersebut agar berhenti daripada menggunjing. Kalau kita tidak memberikan larangan atau nasihat tadi, maka berdasarkan ayat ini disimpulkan oleh para ulama, fasukutu alal ghaibati haramun. Diam terhadap ghaibah, terhadap upatan atau gunjingan tersebut haram hukumnya. Bermakna kalau kita diam juga kita telah melakukan dosa, karena itu haram. Wa qala ta'ala, bahkan Allah Ta'ala berfirman, innakum idzam misluhum. Jikalau demikian, jikalau kalian diam, ya, innakum, sesungguhnya kalian jikalau demikian, misluhum, seumpama mereka. Artinya orang yang diam, yang hanya mendengarkan saja gunjingan, tidak melakukan tindakan antara lain yaitu mencegah dengan memberi nasihat, maka orang tersebut dianggap sama oleh Allah seperti orang yang menggunjing. Cerita malam yang lalu tentang dua wanita yang menggunjing telah menggambarkan kepada kita bahwa penggunjing dengan pendengar sama-sama. Karena mereka sama-sama ternyata memuntahkan daging yang segar dan darah yang segar. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang menggunjing dan yang mendengar bersekutu keduanya di dalam dosa. Nah, jadi lagi kaedah bahasa kita bahasa Aceh. Tiduk kudro, timat talo, tipeh bajo, mandum ta. Ana dong gua roh duduk gurago. Tapi nak dengar na Allah gepegah mano innakum idzam misluhum. Rasulullah nak pegah al-mustami wal mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Sangat kuat. Allah telah mengatakan demikian. Rasulullah pun menguatkan lagi dengan mengatakan bersekutu dalam dosa. Artinya para jamaah,
dimanapun orang-orang yang menggunjing, mereka sedang membagi-bagi dosa. Bek ni beramai dengku. Kon tengah bagi BLT kan. Kon tengah bagi tembakau, nyo bagi tembakau je tajak kena merumpok dan nyom tawah bungko kadang kan. Bagi BLT je merumpok dan nyom bacu. Tengah bagi dosa kepada. Jadi bek dah beramai. Tak puji apabila ditanya tidak mampu memberikan peringatan dengan memberikan nasihat, maka menjauh daripada mereka adalah salah satu cara untuk menyelamatkan diri daripada dosa. Yang kelima. Nah, itu yang ketiga yang harus kita pelihara, telinga. Yang keempat, ar-rabi'u kaffu baqiyatil jawarihi anil asam minal yadi warijli wa anil makarihi wa kafful batni anis syubhati waqtal iftar. Yang keempat yang harus kita lakukan para jamaah dalam berpuasa adalah mengendalikan seluruh anggota tubuh yang lain selain yang telah diutarakan, yang telah disebutkan. Yang telah disebutkan pandangan, lidah dan telinga. Berarti yang lain itu berupa tangan dan kaki. Karena selain tiga yang ini yang berpotensi besar melakukan dosa, tangan dan kaki. Bahkan kadang-kadang jino para jemaah jaro lebih daripada lidah mengupak. Karena tanya sering mengupak dengan jaro, ya kan? Taduk gero dehana tapurok-purok bak warung kopi tamat dah tulis. Yang kita tulis adalah sesuatu yang membuat orang lain malu. Yang membuat orang lain benci, marah. Zikruka. Engkau menyebut akhaka saudaramu bima yukrah dengan sesuatu yang dibenci adalah ghaibah. Jadi hati-hati komentar dengan bahasa komentar. Saya berita tikai dan komentar. Hati-hati. Perhatikan apakah komentar saya ini jadi ghaibah atau tidak. Karena komentarnya ke ngenjaro yang penenan ngabah, ngenjaro dengan udah tulis-tulis. Hati-hati. Jadi jaga tangan, jaga kaki, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kaful batni anis syubhat waqtal iftar. Juga menjaga perut daripada makanan yang syubhat di waktu berbuka. Ini juga sangat penting di waktu berbuka. Fala makna lisaumi wa huwa kafu anit ta'amil halal tsummal iftar alal haram. Tidak ada makna puasa, yaitu puasa yang bermakna menahan diri daripada makanan yang halal, tetapi kemudian berbuka dengan makanan haram. Tidak ada makna. Kati urau tuput dari bengah dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita menahan, tidak memasukkan makanan halal dalam perut. Berpuasa. Tapi tiba-tiba di saat berbuka, di mana matahari tenggelam, kita langsung mengkonsumsi makanan haram atau syubhat. Hati-hati. Kira-kira anak tanya biasa lagi nengok. Anak ya. Hana menurut penilaian tanya. Tapi orang lain menilai nengok. Ban buka puasa ladum awai pi rukuk ile nganjepi. Kanya? Awai pi rukuk ile jip nganjepi. Ban buka puasa. Langsung aja gedor rukuk, bai mutu. Tuh. Yang tanda alarm sudah boleh berbuka puasa. Turun nih. Kala juga gupi baju rukuk. Fira gupi rukuk. Gekun Allahumma lakasum. Tuh. Berbuka dengan rokok. Ada pendapat ulama rokok halal tengok? Baik dah pegang mazhab lain. Mazhab tanya mazhab syafi'i. Ada. Mazhab syafi'i berpendapat rokok makruh. Makruh itu al-makarih, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa makna kita berpuasa menahan diri daripada yang halal, tapi di saat berbuka kita dengan yang dibenci oleh Allah. Hilang, tidak ada makna puasa. Hati-hati. Tak mujud dalam bulan puasa sampai nepi rukuk. Leh raya gede home yang terserah nomor rukuk. Dalam bulan puasa tak mujud. Sebab tak puasa. Nak tak jaga puasa.
puasa bet dan meruko. Liu raya yang terserah ron hana lung tham. Ya. Famisalu hadza saim misalu mayyubna qasran wa yahdima misran. Perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini, kata Imam Ghazali, yaitu orang yang tadi menahan lapar dari makanan halal tapi tiba-tiba berbuka dengan makanan haram, itu seperti orang yang membangun satu istana besar tapi dia mengeruntuhkan satu kota. Nah, urung pegot istana tapi geruntuh kok kota. Lagi katanya pegot masjid tapi masyarakat tapi biarkan lagi katanya ke orang bodoh, ke pencuri dan sebagainya. Artinya tidak akan manfaat masjid ini kita bangun kalau masyarakat sekitarnya semuanya orang-orang bodoh. Tidak kita didik agar mereka tahu bagaimana menjadi orang yang beribadah, yang taat kepada Allah. Yang menanfit. Jadi orang yang berbuka puasa dengan yang haram sama dengan orang yang membangun satu istana, satu bangunan, tapi meruntuhkan semua kota. Hana manfaat itu. Kenapa demikian? Fa inna ta'amal halal innama yadurru bi kasratihi la binau'ihi. Karena hanya saja makanan halal dia dapat membuat mudarat dengan sebab banyaknya, bukan dengan sebab no-nya. No itu jenis. Bukan jenis makanan yang membuat mudarat, tapi banyaknya makanan yang membuat mudarat. Baik mudarat itu kepada tubuh atau mudarat itu kepada hati. Mudarat kepada hati pasti. Banyak makan dapat membuat hati menjadi hitam. Kenapa? Karena perut kita, para jamaah, ibarat tungku api. Tungku api. Tempat kita membakar api. Yang di atasnya kita taruh panci. Tak puduk kanat, tak puduk belangong. Imiyuk tak puduk apui. Perutnya tungku. Maka semakin banyak makanan yang kita isi, artinya semakin besar api yang kita nyalakan di tungku tersebut, maka semakin mempercepat hitamnya panci yang ada di atasnya. Seperti itulah hati kita. Semakin le makanan yang tabuh tapasolam perut, maka semakin hitam hati kita. Hati kitanya. Kun leu rung jamun, bu fikai, i fikai, ngop jantung, gadah akai. Hai gada akai mung tuji tungun tu. Ni athap ino lam perut kuno lam ule, kuno ime bak mata, langsung berat aju mata, rubah laju tungun aju hana dan hero tu. Nyan menyolu makanan. Maka membuat hati menjadi keras. Hitam dan keras. Maka Pak Imam Ghazali mengatakan makanan halal itu menjadi mudarat karena banyaknya, bukan karena jenisnya. Pajuh si kameng hana pupu dengku. Asai baik le na pajuh. Tapi menyole jangankan si kameng bu je kemekaran. Je mudarat, ya kan? Kolesterol nu tan pajuh bu. Tapi menyole pajuh bacut nu dah na pupu. Si kameng lain. Yang pajuh bacut na pupu, tapi menyole na pajuh darah. Banyak jenis tidak apa-apa. Silahkan tu wate suput bulan puasa neblo borom-rom 5 ribu. Neblo lemang 5 ribu. Neblo cindui sabah bungkuh mentong. Neblo boh timon bukan iu sabah. Nejep beok sapu limong ni remo. Dit nan nejep beok sapu mandum nan temong jep. Hana pupu karena sedikit. Walaupun le jenis. Yang jangan satu jenis tapi banyak. Ulam lebih banyak jenis. Nyo yang jut ke mudarat. Padahal tujuan puasa apa? Fasaumu litaqlilih. Tujuan puasa padahal untuk mempersedikit makanan. Jadi puasa ini bukan hanya untuk memperjarak waktu makan, tapi juga untuk mempersedikit porsi makan. Bukan dulu kita makan mungkin 6 jam sekali, sekarang menjadi 12 jam. Bukan.
tapi dalam porsi yang banyak. Bukan. Selain kita memperjarak waktu kita makan, juga mempersedikit. Tapi hati-hati para jemaah. Mempersedikit makanan itu tidak boleh dalam satu waktu. Artinya jina ne pajuh haju bela, ulah muramak megang ne poh-poh dra ne bela, tiba-tiba bantroh ba urapun puasa, hap ne punit aju. Pasti akan membuat kerusakan pada tubuh Anda. Langsung rubah ne sakit payah memo sakit. Jika karaan ali, hati-hati. Ini berapa karya payah sumbu, payah rajah. Ya, hati-hati. Jadi mulai jino, mulai sekarang laju bacut-bacut tak persedikit jumlah konsumsi makanan katanya. Berakon padit si uro si malam ne pajuh bu le dabo contoh makanan pokok. Si dro ne saboh mo. Nah, bahasa tanya Aceh saboh mo. Jino ne pukurung bacut-bacut. Jut 2/3. Olehnya jut setengah. Sampai pas datang satu Ramadan, benar-benar Anda telah mampu mempersedikit makan. Bukan cuma memperjarak waktu makan. Nyan yang diharapkan. Nyan tujuan puasa. Wa tarikul iktisar minad dawa khaufam min dararihi idza adila ila tanawuli sammi kana safihan. Orang yang meninggalkan memperbanyak makanan yang dia merupakan bahagian dari berobat karena takut terhadap mudaratnya makanan halal tersebut, apabila di waktu sore, artinya di waktu berbuka, tiba-tiba dia mengambil racun, maka itu orang bodoh. Artinya Imam Ghazali menyamakan orang yang berbuka dengan makanan haram di waktu sore, berpuasa di waktu siang, seperti orang yang berobat di waktu siang, tapi pada waktu sore makan racun. Mono kan uji ubat. Mulai bengah kalau nujib sini ubat, cauro nujib sini ubat, bantepot ka racun nujib. Alih ubat yang kali tajib mono bengah. Alih ubat yang kali tajib mono cat uro, tidak memberi efek li ubat kepada, bahkan jut ke mutamah sakit karena kata ajib racun. Kehati-hati jangan sampai berbuka dengan yang haram. Wal haramu sahmun muhlikuliddin wal halalu dawaun yanfa'u qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Makanan haram, kata Imam Ghazali, adalah racun yang menghancurkan agama, sedangkan makanan halal adalah obat. Yanfa'u qaliluhu. Obat itu memberi manfaat sedikitnya, tetapi yadurru katsiruhu, memberi mudarat banyaknya. Makanan haram racun, pasti mudarat racun, hana manfaat racun. Makanan halal obat. Obat kalau dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Biasa dokter menganjurkan 3 kali sehari. 1 kali 3. Nyan berarti sinu nu dajib, sinu nu dajib. Lego je. Icah ni ro namanya lagenya kau datre pulih de. Ubat tabah berkah keju. Nu jok laju, tabah kerudah. Nu jeb laju 3 jeb. Nyan konjuk ubat. Artinya makanan halal seperti demikian. Kalau kita konsumsi sedikit-sedikit, dia jadi obat. Benit dah konsumsi, juk ke ubat ni kan. Ada si kameng bek yo nu pajuh, juk ke ubat. Mau nyonit. Tapi kalau banyak, sekalipun makanan halal bisa memudaratkan. Yang sudah pasti memudaratkan hati. Mudarat tubuh tergantung kondisi tubuh Anda. Makanya tuh hati-hati. Pola makan engkau. Pola makan tanya harus kita jaga, terutama dalam bulan puasa. Wa qasdu shaumi takliluhu, padahal kasat tujuan puasa adalah mempersedikit makan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'u wal atsyu. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak ada apa-apa daripada baginya daripada puasanya
kecuali lapar dan haus. Hadisnya harus kita cermati benar-benar para jemaah. Agar kita jangan termasuk ke dalam salah seorang yang diprediksi oleh Rasulullah berpuasa tapi tidak dapat pahala. Yang dapat cuma lapar dan haus. Dan orang seperti ini banyak kata Rasulullah. Banyak kata Rasulullah. Orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Mudah-mudahan tidak termasuk kita salah satunya. Nah, bagaimana mereka berpuasa sehingga tidak dapat pahala? Cuma yang mereka dapat lapar dan haus. Fakila dikatakan. Artinya para ulama menafsirkan hadis ini. Huwallazi yuftiru alal haram. Menurut sebahagian ulama, orang yang berpuasa demikian adalah orang yang berbuka dengan makanan haram. Siapa saja yang berbuka puasa dengan makanan haram, maka hilanglah pahala puasanya. Yang dia dapat daripada puasa cuma lapar dan haus. Ada juga ulama yang mengatakan, Waqila huwallazi yumsiku anit ta'amil halal wa yuftiru ala luhumin nas bil ghaibah wa huwa haram. Ada juga ulama yang mengatakan orang yang dimaksud oleh Nabi itu adalah orang yang menahan diri daripada makanan halal. Artinya dia di waktu berpuasa ditahannya perut agar tidak dimasukkan ke dalam perut makanan halal. Tetapi wa yuftiru ala luhumin nas. Dia berbuka membatalkan puasanya dengan memakan daging manusia. Bagaimana ceritanya dia makan daging manusia? Bil ghaibah, dengan mengupat, menggunjing. Wah haram, padahal dia itu haram. Jadi orang yang menahan diri tidak mengkonsumsi makanan halal di waktu siang tapi menggunjing adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Waqila huwallazi la yahfadhu jawarihahu anil atham. Ini lebih umum tafsir ini. Dikatakan yang dimaksud oleh Nabi orang yang berpuasa itu yang tidak dapat apa-apa adalah orang-orang yang tidak mampu memelihara anggota tubuhnya anil asam daripada melakukan dosa. Nah, 3 tafsir terhadap hadis Rasulullah ini kalau mau kita lihat sebenarnya sama. Tafsir pertama, tafsir kedua, semuanya masuk dalam tafsir yang ketiga. Artinya kalau kita tidak benar-benar memperhatikan anggota tubuh, mulai dari ule sampai ugaki, mulai dari mata, punyung, abah, jaro, gaki, di dalam bulan puasa, maka jangan harap para jemaah. Ada pahala puasa bagi kita. Allah dengku yang penting kena puasa ilung. Hai kajut yang penting na puasa. Artinya wate tuman uro duduk hana kita nyangli bak rone pakon hana ada puasa tuma uroji. Hana kita nyangli. Tapi di saat Anda datang kepada Allah meminta balasan pahala, maka Anda tidak dapat apa-apa. Bahkan puasa itu di dalam satu hadis diceritakan dibungkus oleh malaikat nanti dilempar ke muka Anda. Nyopat cok, wam geroh made muka ada. Puasa gah jemaah. Hana gedung leang, nah, kon gejo upah, turun kerja bangunan kon gebi gaji, delake gaji uro tupo uro, cok tumen, puam geroh mante muka dengan tumen, nyanban urang puasa, maka harusnya keinginan bagtanya untuk merubah puasa. Nyobarekon katanya biasa ada puasa, hanya tapi ya saya bet lakukan perkara sagai, yaitu jangan melakukan perbuatan jima, jangan sengaja mengeluarkan mani, jangan sengaja muntah, dan jangan memasukkan benda apapun ke dalam rongga terbuka. Tambah lagi para jemaah, jangan Anda lakukan dosa
dengan anggota tubuh apapun yang Allah berikan kepada Anda. Baru dapat pahala. Selamat ini. God. Tanya. Ya. Ingat nyo perspektif ilmu tasawuf. Belum pingan tu baik salah mufhum. Dalam perspektif ilmu tasawuf seperti pertanyaan tadi, berarti kita berbuka dengan makanan syubhat. Berbuka dengan makanan syubhat dapat menghilangkan puasa. Pahala puasa. Artinya kahanali. Hanali puasa di mana din. Yang ke ada nyong duman ba Allah, agak tabatnya gebungkuh gerhom muka ada nyopat jo ana pahala. Ya. Jadi monyo getanyo ingin agar puasa getanyo berpahala harus selektif sampai kepada hal itu harus getanyo kalon. Somenyo ngemuka puasa. Kadang ti awak baru lagut. Lagut hidanyo. Hai musim kung kon lu lagut awak baru lagut katanya. Bit ku lu dai kanuri. Nyan dah buka puasa katanya. Sama dengan kita makan racun. Kahe datun ro monodam obat, pada tu pot ka dia pajuh racun. Gadah puasa ada. Hadis khamsun yufattir nasaim menurut Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hakikat puasa gadah. Artinya menyota kait kepada hadisnya kon pahala yang bati menurut Sayyidah Aisyah tapi puasa ju hana puasa ju monyolegenya. Tapi menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, yubtilu sawabahu, membatalkan pahalanya. Artinya puasana lagi menurut begah hana gedanya umpah hana puasana, tapi pahala hana li pahala. Artinya kita bergotong royong. Tip thun gotong royong tapi tanya. Thun yang kalu gotong royong, thunnya gotong royong lam, thun uku gotong royong lam. Nah tujuan pajan yang baru butoi-butoi kerja. Sebenarnya menyodana nging tanya urang Aceh, urang buau gotong royong. Ya kan? Jangankan gotong royong, ibi gaji menyonit anda tip. Sini pupah awak Aceh kerja. Niu kerja bangunan sirutuh nembi gaji siuro. Tukang, hai tim. God do yang hanai gereja. Nyoba urang Jawa 70 ne pupah item. Seharusnya nyan God akai lagi anu Aceh tapi bek bak gereja itu, bak ibadah. Monyo hana pahala han kutem ibadah hilung. Berarti asai ku ibadah harus kupastikan, harus saya pastikan saya dapat pahala. Yang lagi nyoba puasa. Kon puasa saya kamu ham ya puasa menyo tunduk gerah mendom. Menyo puasa betul-betul kamu. Kon cuma tunduk ke gop ham pegah li, mutun ro, rukok han mu pip li. Ngai menora pegah. Liu ro raya duman hum. Ya lagian puasa. Kaju lagi ni. Ya, tang katipnyo kan. Karawat insya. Tinggal 2 boh tu. Al-khamisu was-sadisu. 5 dan 6 insyaallah tegolong puasa nanti malam tu. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.